Halo, selamat malam Jumat buat kalian para pendengar setia cerita hari ini. Makasih masih setia untuk selalu menunggu update-update cerita dari aku. Jadi cerita ini masih sama seputar menunggu dan ini merupakan lanjutan cerita kemarin. Oke, langsung aja aku lanjut guys. Sedikit aku review lagi cerita kemarin. Jadi kemarin setelah si Akang putus, dia ngechat Mbak Ayu lagi tuh. Nah, ini mulai mengalir lagi guys percakapan antara mereka. Sampai suatu saat, ketika Mbak Ayu lagi baper-bapernya sama si Akang, Mbak Ayu berani ungkapin perasaannya sama Kang Jaka. Meski lewat chat gitu ya guys. Nah, di sini posisi Mbak Ayu cuman pengen Kang Jaka tahu apa yang dirasain Mbak Ayu. Dan Mbak Ayu juga gak ngarep si Akang balas perasaannya kok. Singkat cerita, gara-gara Mbak Ayu ngungkapin perasaannya, mereka berdua jadi canggung gitu guys. Apalagi pas ketemu di sekolah. And saat ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, entah sengaja atau enggak, si Akang nyebar berita gak bener yang bikin Mbak Ayu jatuh. Ternyata si Akang itu salah paham guys. Kan aku udah bilang di awal, Mbak Ayu cuma ngungkapin perasaannya tanpa mengharapkan balasan. Nah, si Akang malah ngira Mbak Ayu ini nembak Kang Jaka. Dan sama dia ditolak mentah-mentah gitu guys. Dan masalahnya dia itu bilang ke teman-temannya gitu. Gila kali ya. Nah, setelah kejadian ini, Mbak Ayu dan Kang Jaka jadi jauh. Udah gak ada komunikasi gitu di antara mereka. Iyalah, coba deh kalian mikir guys. Siapa yang gak marah kalau kita dituduh gitu aja dan diceritain ke orang-orang padahal cerita itu gak bener. Kan ngeselin, bener-bener ya si Akang. Oke lanjut. Jadi setelah melewati masa-masa suram di antara mereka, akhirnya mereka berdua berdamai karena menjelang ujian gitu guys. Ya setelah ini hubungan mereka sedikit membaik walaupun udah gak ada cacat lagi ya di antara mereka. Lanjut, singkat cerita mereka berdua ngelanjutin di sekolah yang sama. Dan ini nih yang menjadikan kisah mereka berlanjut lagi. Jadi waktu awal-awal tahun ajaran baru, si Akang ngechat Mbak Ayu lagi. Dan katanya nih, si Akang putus sama doinya karena doinya pilih balikan sama mantan nih guys. Tuh kan, kalian sependapat gak sih sama aku? Kalau Mbak Ayu cuma dijadiin peran pengganti aja. Bener-bener gak ada akhlak emang si Akang. Skip. Setelah kejadian ini mereka berkomunikasi dan sepertinya si Akang mulai deketin Mbak Ayu lagi. Tapi ya kali guys, Mbak Ayu udah capek, udah males disakitin lagi sama si Akang. Jadi Mbak Ayu ya cuman respon biasa aja. Anyway, hubungan mereka yang gak jelas ini sempat ke pending guys. Dan baru setelah mereka naik kelas, si Akang kayak gencar-gencarnya deketin Mbak Ayu lagi. And makin kesini, kayaknya Mbak Ayu jadi risih gitu. Jadi lama-kelamaan akhirnya Mbak Ayu gak respon si Akang lagi. Walaupun nih, Akang bener-bener gak menyerah gitu buat deketin Mbak Ayu. Singkat cerita, karena Mbak Ayu udah males respon si Kang Jaka, dan Kang Jaka kayaknya juga udah capek gitu guys. Akhirnya cerita hubungan mereka yang gak jelas ini berakhir. But guys, namanya Ati siapa yang tahu kan? Setelah nama si Kang Jaka gak pernah muncul teratas di room chatnya Mbak Ayu jadi ngerasa ada yang kurang gitu. Dan gak jarang Mbak Ayu juga jadi suka scroll-scroll chat dari Kang Jaka gitu. Tapi guys, saat kangen-kangennya Mbak Ayu sama Kang Jaka, ternyata si Akang udah punya doi baru. Dan ya mereka kelihatan bahagia gitu. Cocok deh. And pada akhirnya Mbak Ayu yang menunggu. Namun seiring berjalannya waktu, Mbak Ayu juga nemu orang yang benar-benar sayang sama dia. Dan mungkin lebih baik dari si Akang. Untuk saat ini gak ada yang tahu bagaimana perasaan keduanya. Jadi mereka hanya menjalani apa yang sudah digariskan. Setidaknya untuk saat ini biarlah mereka menikmati hidup dengan kisah masing-masing. Asal keduanya sama-sama bahagia. Untuk kedepannya biarlah takdir yang menjawab semua pertanyaan kisah ini. Dan biarkan Mbak Ayu menatap si Akang dari kejauhan. Karena nyatanya memang terkadang mencintai gak harus memiliki. Jadi guys, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa seberapa besar cinta kita pada makhluknya,
Jangan sampai cinta itu melebihi cinta kita pada Sang Pencipta. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berharap. Namun berharap pada manusia itu sebuah kesalahan. Maka ketika memang bukan takdirnya, biarlah kisah kita mengalir begitu saja. Dan tugas kita sebagai makhluknya adalah ikhlas atas apa yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, gimana? Menurut kalian ceritanya seru gak nih? Jangan lupa komen di bawah agar kita lebih semangat update dan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Stay terus di channel ini dan tungguin jadwal update-nya. Kita bakalan update cerita-cerita yang akan menemani malam-malam sepi kalian. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye-bye, see you next guys.